Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina Belinda dengan NRP 5001221 026. Nah, di sini saya akan membahas mengenai simulator SEM dan TEM. Yang dimana yang pertama itu tentang SEM, yakni Scanning Electron Microscope, yang dimana SEM itu adalah mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk memindai permukaan sampel sehingga menghasilkan gambar permukaan dengan perbesaran yang sangat tinggi. Yang dimana fungsi SEM sendiri itu melihat bentuk topografi permukaan sampel, mengamati ukuran bentuk partikel, melihat retakan pori dan struktur permukaan, serta dapat menganalisis morfologi permukaan. Nah, untuk cara kerja singkatnya itu elektron itu ditembakkan ke permukaan sampel. Nah, di permukaan sampel tersebut akan terjadi reaksi. Nah, terjadi reaksinya tersebut itu detektor dapat menangkap sinyal elektron sehingga dapat terbentuk gambar dari reaksi tersebut. Nah, reaksinya itu dari dua jenis elektron, yakni em, sekunder elektron dan BSE. BSE elektron. Oke, selanjutnya kita masuk ke simulator yang pertama itu tentang SEM, simulator SEM. Oke. Nah, ini itu merupakan tampilan dari simulator SEM yang dapat dilakukan sendiri di rumah masing-masing untuk belajar bagaimana sih untuk mengoperasikan SEM itu, sampel di SEM itu. Yang pertama itu kita ketik sesuai dengan cara dari MyScope SEM simulatornya. Ini ada tanda kuningnya. Yang pertama itu kita buka fan-nya. Itu berfungsi untuk membuka chamber supaya sampel bisa dimasukkan. Lalu kita open, itu membuka untuk pintu chambernya. Lalu akan bereaksi seperti ini. Lalu kita close untuk membuat vakum di dalam chamber. Lalu kita close, lalu kita evacuate. Itu untuk membuat vakum di dalam chambernya. Lalu kita buat working distance. Working distance itu sekitar kita ambil di 15 ya. Lalu untuk sampelnya saya menggunakan sampel root. Nah, untuk accelerating voltage atau mengukur tegangan kecepatan elektronnya saya gunakan di 10 kV. Kita lihat nanti. Oke, 10. Oke, HT-nya high tension itu untuk menyalakan elektron beam. Lalu untuk spot size-nya, aku ambil di spot size itu untuk ukuran probe elektronnya, aku ambil di ukuran 10. Oke, lalu working distance-nya tadi 15. Nah, di sini tuh ada dua tentang brightness dan kontras. Nah, di sini tuh kita itu mengatur tampilan gambar yang akan dihasilkan. Itu kalau bisa tuh lebih jelas, grain-nya butiran, kok grain, apa ukuran mungkin grain itu titik-titik itu di sedikit, lalu kita dengan mengadjust brightness dan kontrasnya. Oke, kita atur. Kontrasnya kita juga atur. Sampai terlihat gambar yang optimal. Lalu untuk ketika coarse fokusnya udah kuning, kita mengatur coarse fokus. Itu gunanya itu untuk mempertajam gambar, memperbaiki distorsinya. Oke, kita atur. Mungkin ini ngeblur agak ke sini. Nah, mungkin segini. Bisa fokus lagi. Bentar. Tambah ke kanan tambah ngeblur. Jadi kita ambil di hmm,
Tadi di sini dapat sih. Ini kurang fokus dikit ini, bisa fokus lebih fokus lagi bentar ya. Ini di sekitar sini. Intinya kita atur fokus agar hasilnya sampai. Saya fokus masih belum ya. Nah, coba kita ketika slow scan-nya udah muncul, kita slow scan satu, kita lihat. Lalu, nah, ini kita dapat fokuskan lagi di find focus untuk lebih mempertajam gambarnya, untuk gambarnya. Nah, bentar. Sebenarnya kita butuh magnification untuk memperbesar. Oke, ini kita coba ngotak-atik X, Y, sigma, sigmator untuk mencegah distorsi gambarnya. Nah, nah, oke, kita coba fokuskan lagi di garis fokus. Kita coba di slow scan 2. Oke, coba di slow scan 1. Kita perbesar. Kita coba kita main kontras dulu. Sama kita main brightness. Terlalu gelap. Segini. Segini. Lalu untuk kita force fokusin lagi, kita coba. Pokoknya ini kita coba aja sampai menemukan hasil yang optimal. Nah, menurut saya ini udah agak fokus. Kita fine fokusin lagi. Kalau terlalu kanan sampai kiri dulu kita ambil pelan-pelan aja. Terus kita coba X faktornya nggak bisa terlalu kanan. Nah, kita coba ini. Nah, iya sigma seperti ini. Menurut saya ini merupakan hasil optimal yang telah saya buat. Mungkin kita lihat referensi dari SEM simulatornya sendiri itu ada di Optimal Image. Nah, yang di mana itu di referensinya sendiri itu untuk level settingnya itu benar kita sama di tegangan 10 kV, lalu untuk spotnya WD-nya itu 10 10 mm, kita pakai 15 mm ya. Nah, untuk perbedaannya nanti saya akan
melampirkannya di PDF yang dimana ini nanti juga dijelaskan perbedaan serta bentuknya. Oke, kita save gambar yang ini. Oke, kalau kita udah save buat yang referensi optimal image, kita close. Lalu kita save yang save image, yang punya kita sendiri yang udah diolah. Save. Oke, nah ini dapat dilihat ya hasil dari olahan kita. Oke, kalau udah ke save, nah ini kan yang sekunder BTW ini yang sekunder elektron, makanya kita pakai yang SE. Lalu gimana untuk yang BSE? BSE sendiri tuh backscatter, backscatter elektron yang dimana itu balikannya dari sekunder elektron. Oke, kita lihat yang BSE. Nah, kita yang BSE juga kita tata-tata lagi, yang dimana kita ambil spot size-nya di di satu aja, lalu untuk working distance-nya itu di 2 di 10 or 15 mungkin bisa lah. Kita adjust brightness, kita atur-atur lagi sama kontras-kontrasnya. Lalu untuk course fokusnya kita juga atur lagi, berarti kayak gini. Kalau ke kanan lebih itu. Lalu kita atur fine fokusnya untuk mempertajam. Nah, seperti ini ya. Sigmater. Kalau BSE dari kayu, enggak. Coba saya ambil di sampel yang lain aja ya. Di rock mungkin ya. Untuk yang BSE. Oke, kita coba di tegangan 15. Lalu untuk distance-nya 15 aja, kita adjust brightness. Oke, sama kontrasnya. Nah, ini lebih terlihat ya daripada yang wood tadi. Oke, terus kita force fokus, kita atur untuk pertajaman gambarnya. Oke, bentar. Nah, ini terus kita find fokus. Kita cari yang paling fokusnya. Oke, kita atur X, Y sigmaternya. Y sigmater, oke. Oke. Nah, di sini menurut aku udah optimal karena ini menurut aku ya, ini karena kita udah mengatur, coba kita magnification, kita perbesar partikelnya. Oke, menurut aku udah lumayan jelas permukaan sampelnya udah terlihat baik ukurannya,
grain butir, garis butirnya gitu. Seperti ini. Lalu kita lihat yang optimal image. Nah, ini merupakan optimal micro grab dari optimal image-nya, yang dimana reveal settingnya sendiri itu 10 kv pakai 10 WD 10 mm. Oke, ini aku save dulu. Oke, ini Rock SE yang BSE ya, BSE optimal image. Kita save, lalu kita close. Nah, kita save image punya kita sendiri. Oke, ini udah ke save ya, yang hasilnya. Oke, sekarang, nah, itu merupakan em, cara untuk menggunakan SEM simulator dari MyScope em, buat untuk sekunder elektron saya menggunakan boot dan untuk base scatter elektron saya menggunakan rock atau bebatuan. Nah, selanjutnya di sini Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan em, cara menggunakan TEM simulator menggunakan MyScope. Hmm. Oke, selanjutnya untuk TEM atau Transmissions Electronic. Nah, TEM sendiri itu mikroskop elektron yang bekerja dengan menembuskan elektron melalui sampel yang sangat tipis untuk melihat struktur bagian dalam material atau dalam bagian dalam sampel. Yang tadi perbedaannya kalau untuk SEM hanya di permukaan, maka reaksi elektronnya terjadi di permukaan sampel. Nah, kalau untuk TEM, transmission itu menembus sampel. Nah, untuk fungsi dari TEM sendiri, itu yang pertama melihat struktur internal dari suatu sampel, mengamati atom dan kisi kristal, menganalisis, serta melihat nanopartikel dan struktur nano. Nah, untuk cara kerjanya, itu elektron ditembakkan dan menembus sampel tipis. Lalu elektron itu diteruskan atau ditransmisikan sesuai dengan judulnya, lalu ditangkap oleh detektor menghasilkan gambar. Oke. Lalu keunggulan TEM sendiri itu resolusinya itu sangat tinggi. Bisa melihat struktur internal dari suatu sampel tersebut. Untuk kekurangannya sendiri, preparasi sampel itu sulit karena harus sampelnya itu sangat tipis. Lalu instrumennya itu yang mahal gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung ke cara kerja dari TEM simulator. Oke. Nah, ini. Nah, ini merupakan bentar. Nah, ini merupakan cara kerja dari di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari TEM simulator. Yang dimana sama seperti SEM simulator, ini nanti cara kerjanya itu dipantau atau diajarin oleh oleh websitenya. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Oke, bentar. Oke, selanjutnya kita ikuti aja. Kita ikut pencet remove, kita buka.
Kita pilih sampel yang nanopartikel. Nah, ketika sampelnya udah di sini, kita masukkan, kita insert lagi. Nah, sampelnya harus yang sangat tipis ya. Terus kita em, insert di spesimen. ACC voltage kita pilih 200 kV. Kita nyalakan beam elektronnya. Oke, kita nyalakan beamnya. Lalu, nah kita tepikan ini dulu. Nah, selanjutnya kita bagaimana caranya lingkaran ini itu berada tepat di tengah, di tengah, di tengah ini ada ada apa ini namanya simbol di sini. Nah, bagaimana itu kita atur sampai nanti terdapat kuning-kuning lagi atau panduan petunjuk lagi yang muncul ya. Memang ini agak lama. Ntar kita coba kita atur lagi. Ini mungkin kurang ke bawah, terus ini kurang ke sini. Nah, kita pakai tengah yang ini. Oke, kalau udah seperti ini kita atur brightness-nya sampai memenuhi ini. Lalu kalau udah penuh kita ketik aperture, kita condenser, lalu lalu kita insert ini, kita ikuti aja. Lalu untuk aperture size kita pilih yang small. Nah, medium. Terus kita pindahkan lagi kita atur lagi. Oke, kalau udah kita atur Y sigmaternya lagi. Nah, sampai kayak gini, sampai itu terus kita atur brightness-nya. Terus kita magnification-nya kita atur ke low. Nah, kita wobbler. Nah, nanti akan gini. Terus kita atur untuk specimen stage. Untuk ininya, untuk Z-nya kita atur ke negatif 15. Kita ketik wobbler lagi, kita diffractions, kita ikuti aja, lalu kita ini untuk ke objektif, lalu kita insert. Nah, di sini kita itu lagi supaya di tengah. Kita imaging. Oke, kita gimana caranya untuk ini berada tepat di tengah. Oke, kita coba. Kita coba dulu. Bagaimana caranya untuk kursor biru itu berada tepat di tengah kursor kuning?
Oke, kita coba. Oke, terus magnification kita ambil di medium. Lalu kita atur lagi. Bentar. Oke. Oke. Nah, terus kita ke height, kita atur lagi. Ini kayak memperbesar gitu. Oke. Oke, untuk objek length fokus ini kita atur sampai ini fokus. Berarti kita harus, nah, terus kamera di insert. Oke, terus acquire. Nah, ini udah ke save yang pertama ya. Terus kita move on to the diffraction activity. Nah, kita atur brightness-nya sampai kayak gini. Terus kita pencet diffraction. Nah, kita atur lagi. Wih. Kita imaging, lalu kita atur brightness-nya. Kita ketik aperture yang set, lalu kita insert. Nah, ini kita atur lagi. Kita harus memastikan ini di tengah. Oke, kalau udah gini, diffraction-nya muncul, kita klik diffractions. Lalu kita insert yang di sini di gambar skema temnya tersebut. Lalu kita kamera insert, acquired. Nah, terus kita udah ke save. Nah, kita langsung move to high resolution activity. Kita restruct, kita imaging, lalu kita remove. Kita remove lagi ini. Terus magnification kita atur ke very high. Terus object lens focus kita atur. Lalu untuk FT kita on kan. Kita off kan. Lalu ini bentar. Selanjutnya
Oke, kita objek lens fokusnya, kita fokuskan lagi, kita equip. Nah, continuous, wah, ini udah ke save ya, langsung kita ke continue to stem. Oke, kita remove, kita ke stem. Nah, ini kita fokuskan. Oke, kita fokuskan. Kita fokuskan. Untuk lensnya kita ganti ke concentrate. Nah, ini oke, nanti dia bergerak sendiri, fokus ke sini. Lalu, bentar. Oke, terus ini center, kita centerkan. Lalu kita insert. Oke, terus ini kita buat ke tengah lagi. Jadi ini kita ikuti aja arahan dari tem simulator websitenya. Oke, insert the bright field detector to detect stem signal. Kita insert lagi. Lalu stem imaging kita bright field. Untuk stem kita restart. Oke, oke, itu terus di acquired. Oke, terus kita itu gambarnya udah ke save, terus kita insert, kita ke dark field. Oke, nah ini perbedaan untuk dark field dan bright field. Untuk sampel nanopartikel. Oke, kalau udah kita magnification-nya kita atur ke very high. Oke, kita atur objek lens fokusnya. Oke, terus kita accord lagi. Nah, ini ke yang lebih diperbesar lagi nanopartikelnya. Oke. Nah, berikut tadi itu merupakan cara untuk menggunakan SEM dan TEM simulator dari MyScope. Nah, untuk keterangan sampel atau penjelasan sampelnya nanti disertakan di PDF. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.